karena sekarang udah pukul 9.45 dan sekarang 9.47 tepatnya. Jadi sekarang kita akan mulai training pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita Utomo. Saya yang akan istilahnya menemani teman-teman sekalian dalam menjalani training R pada kesempatan pada pagi hari ini. Jadi sebenarnya pada training pagi hari ini kita akan membahas introduction terlebih dahulu terkait tentang penggunaan R. Jadi kalau teman-teman sekalian sudah pernah mengikuti training R yang dilaksanakan oleh laboratorium IE sebelumnya, misal seperti pada bulan Maret atau Mei kemarin, itu teman-teman sekalian bakal familiar kurang lebih karena materinya sama, yaitu pengenalan terhadap R. Nah, jadi, oh ya sebelumnya ini mohon maaf karena banyak tab yang akan saya buka, jadi kayak saya akan buka saya akan buka R, saya akan buka data, kemudian saya juga akan buka PPT, maka saya sharingnya semuanya ya, jadi mohon maaf jika nanti mungkin ada mirroring sedikit atau sharing screen-nya agak mengganggu seperti itu. Oke, jadi langsung aja, mungkin saya konten yang akan kita angkat pada pagi hari ini itu ada 11, cukup banyak karena kita kelas ini sebenarnya pertemuan kali ini itu kurang lebih 2 jam, tetapi karena tadi terpotong 15 menit di awal, jadi mungkin akan hanya 1 jam, berarti berapa? 1 jam 45 menit, kurang lebih. Tapi semoga bisa selesai lebih awal karena mepet juga ya dengan waktu sholat ibadah sholat Jumat. Jadi langsung saja untuk konten yang pertama itu terkait mengapa kita harus belajar R. Kedua itu bagaimana kita menginstal dan R Studio. Dua hal ini penting karena kita akan langsung praktek. Cuma tadi saya lihat ada yang online di HP ya. Kalau misal online di HP dan nggak lebih baik kalau onlinenya di laptop sebenarnya. Tapi kalau misal ada kendala, laptop online di HP juga nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi cukup melihat di share screen-nya aja. Kemudian nanti kita juga akan melihat bagaimana R itu berfungsi, bagaimana R bekerja, bagaimana environment atau bagaimana default layout yang ada pada R. Kemudian kita juga akan menggunakan R sebagai kalkulator karena R itu bisa digunakan sebagai pengolah data, analisis data, tetapi juga bisa digunakan sebagai kalkulator juga. Kemudian kita akan membedakan tipe-tipe variabel. Nah, kemudian kita akan membuat listing, kemudian juga menghapus objek dalam memori R. Kemudian juga kita akan membuat objek dan vektor, import dataset, kemudian mengakses package eksternal atau package yang ada di luar R, karena R ini open source ya, jadi kita bisa mendownload package R melalui internet seperti itu. Kemudian introduction to function atau kita mulai analisis data tetapi yang basic atau yang sederhana. Jadi saya yakin kalau misal teman-teman sekalian sudah familiar dengan R, maka sebenarnya kelas ini nggak akan terlalu sulit. Tetapi kalau teman-teman sekalian belum pernah memegang R sama sekali, mungkin akan banyak istilah-istilah yang asing dan kita akan membahas istilah-istilah tersebut satu persatu. Oke, langsung aja masuk ke konten pertama, kenapa kita harus belajar R? Jadi, apa sih sebenarnya keunggulan R jika kita bandingkan dengan software olah data yang lain? Jadi, R ini keunggulan yang paling
yang bisa saya katakan paling unggul seperti itu ya, itu adalah free dan open source. Tidak seperti Avius, tidak seperti Stata yang ataupun Python juga yang notabene-nya kita harus membayar untuk mendapatkan akses, full aksesnya. Kalau R ini benar-benar pure free, gratis gitu. Eh, ini kita membahas yang license-nya resmi ya, karena bajakan seperti itu ya tentu saja kita dapat mendapatkan akses gratis. Tetapi sekali lagi itu kan bajakan ya. Kalau R ini udah original, murni, udah asli, gratis. Jadi kita tidak perlu misal menempuh jalan ilegal gitu untuk mendapatkannya. Jadi nggak perlu karena ini benar-benar gratis. Oke, kemudian sebenarnya itu yang poin yang paling ingin saya emphasize pada pagi hari ini yaitu free dan open source. Nah, kemudian banyak komunitasnya karena ini open source, jadi banyak sekali warga atau masyarakat, komunitas di dalamnya yang saling berbagi. Misal tips and trick bagaimana sih kita dapat menjalankan package R. Misal ada ggplot seperti itu, nah bagaimana kita bisa menjalankannya. Nah, di situ karena komunitasnya sangat besar, jadi kita bisa melihat itu dengan mudah di internet. Nah, terus kemudian berikutnya ada teknologi yang paling canggih, ibaratnya kemudian independen, kemudian gateway to lucrative career. Sebenarnya kita belajar R ini kan kelebihannya adalah banyak sekali industri yang menggunakan R. Jika kita bandingkan dengan Avius maupun Stata, R ini lebih versatile dalam artian lebih serbaguna. Kalau Stata itu kita melihat uh, Stata ini unggul dalam pengolahan data-data mikroekonomi, misal data-data mikro, misal data-data individual, data-data rumah tangga dan semacamnya. Kalau Avius itu unggul dalam data-data makro, misal data-data inflasi negara dan semacamnya. Nah, R ini lebih serbaguna, dia bisa digunakan untuk keduanya dan juga bisa untuk menyajikan visualisasi data yang lebih baik dibandingkan dengan Stata dan R. Maaf, dibandingkan dengan Stata dan Avius. Seperti itu. Nah, ini kelebihan berikutnya juga has a robust visualization library, seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian banyak sekali manfaatnya di dunia statistik dan data science. Dan saya juga tadi sempat membahas juga hampir semua industri itu menggunakan R. Nah, jadi misal teman-teman sekalian itu ingin baru gitu di dunia analisis data dan di dunia statistika, maka R ini sangat-sangat worth it, sangat-sangat pantas untuk dipelajari jika kita membandingkannya dengan misal Python, Stata maupun Avius karena R ini lebih serbaguna. Tapi jika Bapak Ibu sekalian ingin lebih fokus, misal lebih spesifik gitu ya, data mikro atau data makro, nah maka saya bisa bilang bahwa R ini kurang cocok seperti itu karena R ini lebih ke versatility-nya atau lebih ke keserbagunaannya, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Sebenarnya ini tadi sudah saya bahas banyak industri yang menggunakan SATA, banyak juga financial domain itu yang menggunakan SATA juga. Banyak tempat, tidak hanya di industri ekonomi, industri politik, public sector seperti itu, atau private sector, itu semuanya menggunakan R. Jadi top companies worldwide itu juga menggunakan R juga, private sector ya khususnya. Kemudian ada juga survei yang pernah dilakukan, ini jadi surveinya itu di US, itu melihat bahwa industri-industri yang menggunakan R itu umumnya industri yang memiliki salary yang lebih tinggi. Nah, jadi R ini bisa mengantarkan kita semua untuk
insya Allah ya, insya Allah untuk memasuki karir-karir yang lebih tinggi juga. Seperti itu. Jadi, saya mendapatkan quote dari internet juga bahwa mastering R atau belajar R itu tidak hanya untuk orang-orang yang pengen menekuni dunia riset atau profesional olah data juga, tetapi orang-orang yang ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Jadi, ya kita bisa melihat alasan ekonomisnya ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk installing R dan R Studio-nya karena kita akan langsung praktek, uh, jadi saya share screen R dan R Studio yang akan saya pakai, dan saya harap juga teman-teman juga bisa langsung praktek. Jadi di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita harus install softwarenya di sini, software R, dan kemudian kita harus install R Studio-nya. Kenapa kita harus menginstal kedua hal ini, kedua package ini? Karena pertama, kita ingin menginstal software R-nya, karena software R-nya itu digunakan untuk running komen-komen yang bakal kita pakai untuk menjalankan aktivitas di R. Nah, sedangkan R Studio ini untuk melihat dan memproses kode-kode yang ingin kita jalankan. Jadi, saya sedikit kasih bocorannya seperti ini nanti tampilan R Studio-nya. Kalau misal kita belum uh, kalau misal kita belum menginstal kedua hal yang tadi saya tunjukkan, maka kita tidak bisa menampilkan layar ini. Seperti itu. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung saya share aja ini, share aja webnya untuk download dan install package-nya. Oh ya, di sini ya, lewat sini. Ini untuk R Studio, ini untuk R-nya, kemudian ini untuk R Studio-nya. Kemudian di sini untuk YouTube-nya atau untuk bagaimana sih untuk teman-teman udah masuk ya chat yang saya kirimkan di chat saya. Oh ya udah. Oke, jadi mungkin saya akan tunggu sekitar 5 menit buat teman-teman sekalian buat menginstal R dan R Studio-nya supaya bagi teman-teman yang mau mencoba, terutama yang online menggunakan laptop, itu bisa langsung praktek di laptop sekalian. Seperti itu. Jadi saya tunggu 5 menit, jadi kita akan lanjutkan pukul 10.05. Oke, karena sekarang udah pukul 10.05, jadi saya anggap teman-teman sudah install semua. Buat teman-teman yang mau langsung mencoba dan praktek bareng dengan saya, karena saya juga bakal langsung praktek dan sharing screen-nya bareng-bareng, boleh langsung dicoba. Kemudian misal ada pertanyaan terkait install R dan R Studio-nya, misal ada kendala, ataupun kedepannya nanti ada kendala komen yang salah atau apapun itu, atau ada yang ingin ditanyakan selain itu, bisa langsung tanya via chat atau bisa langsung menyalakan mikrofon kemudian langsung uh, bertanya aja, nggak masalah karena partisipannya nggak terlalu banyak, jadi kita bisa santai aja belajarnya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu untuk install R dan R Studio. Oke, misal kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa langsung aja masuk ke konten berikutnya sambil bersiap-siap untuk membuka R-nya. Di sini saya juga udah membuka, jadi nanti teman-teman bisa langsung ikutin kalau mau seperti itu. Kalau bisa, kalau online melalui laptop juga. Oke, lalu bagaimana sebenarnya
R itu bekerja, apa yang membedakan R itu dengan olah data yang lain. Jadi R itu cukup intuitif sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi memang sangat-sangat intimidatif pada awalnya. Jadi misal teman-teman pertama kali lihat R, kemudian melihat komen-komen yang ada di internet, mungkin teman-teman berpikir bahwa wah jangan-jangan bukan aku banget nih untuk menggunakan R atau untuk mengoperasikan R seperti itu. Karena sebenarnya saya juga pertama kali melihat R juga seperti itu, saya terintimidasi gitu kurang lebih karena banyak sekali komen yang harus dihafalkan, banyak sekali komen yang uh, harus diketik gitu untuk menjalankan misal sebuah analisis seperti itu ya. Cuma ternyata R itu terlepas dari kerumitannya itu memiliki kemampuan yang cukup baik karena tadi sebenarnya sudah saya bahas juga karena cukup serbaguna juga. Jadi R ini prosesnya itu menyimpan sebuah komen ke dalam sebuah kotak ya, kotak imajinasi gitu. Nah, nanti kotaknya itu bisa dibilang untuk menyimpan datanya seperti itu. Jadi misal saya ketik di sini, misal saya apa namanya, saya ingin mengetik-ketik di sini data baru, script baru seperti itu ya. Saya ketik aja. Nah, di sini nanti setelah saya close itu R ini bisa menyimpan apa yang sudah saya ketik. Jadi kayak teman-teman nggak perlu panik, misal R itu misal laptopnya tertutup atau semacamnya karena R itu udah menyimpan datanya di sini ya. Sini ya. Asalkan teman-teman bekerjanya atau mengoperasikan R-nya itu di script-nya. Nah, apa itu script? Itu nanti bisa saya jelaskan lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara kerja R. Jadi R itu menyimpan semua kodenya itu ke depan. Kalau misal laptopnya mati atau ada suatu hal yang tidak berkenan itu terjadi, R bisa menyimpan kayak auto save seperti itu. Berbeda dengan software-software yang seperti Stata atau R yang progresnya bisa jadi hilang. Nanti kita harus rutin save as seperti itu, save dan seterusnya. Nah, kotaknya ini kurang lebih seperti ini. Sebutannya aktif memori ya. Tapi saya tadi nyebutnya itu sebagai kotak gitu. Tapi ya karena kita bisa mengimajinasikan kotaknya itu seperti apa. Itu kemudian langsung aja kita masuk ke yang sudah tadi kita bahas, sempat kita singgung sedikit terkait script, environment, coding and output panel, dan tool panel. Nah, di sini kurang besar ya. Nah, oke. Wah, ini kelihatan semua. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita langsung membuka R, setelah kita selesai menginstal R dan R Studio-nya, kita bisa melihat bahwa di sini ada kosongan, apa sih istilahnya, kertas kosong, seperti saat kita membuka Word. Kemudian di sini ada konsol, terminal, R Markdown, dan jobs. Kemudian di sini ada environment. Kemudian di sini ada kotak file, plot, package, help, dan viewer. Jadi totalnya ada 4 dimensi. Dimensi pertama ini kita sebut script. Jadi script ini apa yang istilahnya lapangan kerja teman-teman semua. Jadi kayak teman-teman mau, oh aku pengen analisis A, aku pengen analisis B, aku pengen analisis C. Teman-teman semua nulisnya di sini. Di scriptnya kita sebut sebagai script. Kok nggak bisa? Oke. Jadi script itu fungsinya untuk keep a record and organize of your work. Jadi kita
merecord atau menata itu pekerjaan kita, komen-komen yang kita tulis. Seperti itu. Kemudian environment panel ini nanti yang akan merekam hasil output dari script panel yang kita kerjakan. Jadi saya langsung tunjukin aja, misal saya ingin bilang bahwa halo gitu, saya ingin membuat objek halo. Halo ini isinya adalah selamat pagi. Saya ganti aja deh, sapaan, sapa, gini ya. Nah, kalau kita run ini, kita pencet, kita drag dan kita pencet, run. Nah, di sini maka kita mempunyai satu objek bernama sapa, yang nilainya adalah selamat pagi. Gitu, jadi objek yang memiliki sebuah nilai. Atau mungkin yang lainnya ya, angka. Angka seperti ini, misal 1, 2, 3. Oh, maaf. Nah, jadi ini angka create 1, 2, 3. Jadi, oke. Jadi di sini kita punya sebuah objek yang bernama angka, yang isinya adalah 1, 2, 3. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini angka. Angka. Kalau kita ketik angka, maka keluar ya kan 1, 2, 3 di sini. Karena nilainya memang 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian kalau kita menulis sapa, maka yang akan keluar adalah nilainya juga, yaitu selamat pagi di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita script itu apapun yang kita, ibaratnya apapun yang kita lakukan, kita merecordnya. Misal tadi komen sapa dan komen angka ini, kemudian environment itu outputnya, merekam outputnya, sedangkan di sini apa istilahnya di sini coding and output panel itu melihat output dari komen yang ada. Jadi kalau environment itu merecord, kalau konsol ini itu mendisplay, memperlihatkan. Sebenarnya perbedaannya dikit-dikit ya gitu. Jadi kita aku review sekali lagi. Script itu untuk merecord komen kita, apa yang kita lakukan, apa pekerjaan kita. Kemudian environment itu untuk merecord hasilnya. Sedangkan konsol ini untuk display hasilnya. Jadi perbedaannya ada di record sama display. Seperti itu. Sedangkan yang ini tool panel nggak akan kita bahas banyak sebenarnya, cuma sebagai pengetahuan aja. Jadi di sini kita bisa melihat pertolongan gitu. Misal di sini ada help, di sini ada file yang saya punya, my video, my picture, bisa dibuka aja. Misal R di sini, ya meskipun isinya nggak ada apa-apa, cuma instalasi aja. Tetapi di sini R juga bisa memperlihatkan file-file kita. Kemudian ada help di sini. Help ini bisa kita misal numerik gitu ya, misal. Ya, keluar numerik atau apapun yang jadi pertanyaan kita, misal install ya, ini keluar. Install apa gitu. Oke, jadi kita udah familiar dengan keempat dimensi dari apa namanya R dan R Studio. Kira-kira ada pertanyaan dulu untuk keempat dimensi ini. Kalau misal nggak ada, kita lanjut ke berikutnya. Jadi ini sebenarnya warnanya bisa diatur hitam putih, tetapi secara personal saya nggak nyaman dengan warna hitam, warna gelap gitu. Jadi saya tetap pilih putih karena buat saya putih itu makin
membuat saya lebih fokus gitu ya. Jadi di saya lebih nyaman aja. Jadi semoga teman-teman juga bisa mengikuti meskipun layarnya putih dan terang gitu. Jadi ini kurang lebih keempat dimensi yang tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Kalau versi hitamnya, kalau versi putihnya seperti ini, sama persis, perbedaannya cuma ada di warnanya aja. Nah, kemudian kita langsung masuk untuk praktek menggunakan R sebagai kalkulator. Jadi R ini selain sebagai analisis data, kita juga bisa menggunakan R itu sebagai kalkulator ya teman-teman. Jadi prakteknya uh, ini aku bersihkan dulu ya. Aku tutup dulu aja. No. Oke, guys. Oke, jadi kita langsung menggunakan R sebagai kalkulator. Misal sangat intuitif sebenarnya, nggak perlu banyak berpikir. Logika berpikirnya nggak terlalu banyak, jadi teman-teman bisa ngetik 2 plus 3. Langsung aja tuh muncul 5. Semoga kelihatan ya, karena saya pun udah paling besar ini, jadi nggak bisa saya besarin lagi. Kalau misal itu penjumlahan, teman-teman juga bisa pengurangan, bisa perkalian. Perkalian itu pakai simbol bintang. Perkalian misal 2 kali 3. Pembagian itu bisa pakai bagi seperti ini. Maaf, pakainya garis miring ya. Garis miring. 6 bagi 2. Nah, garis miring. Penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah, pembagian sudah. Terus kita mau coba akar. Akar itu kita tulis aja square root, SQRT. Misal berapa? 25. Yang paling obvious itu, yang paling jelas angkanya. Atau misal teman-teman mau 100, itu juga bisa. Jadi kita langsung ketik aja di konsolnya, karena di sini kita cuma ingin mendisplay. Tapi kalau teman-teman ingin menyimpan nilainya ke dalam environment-nya, seperti yang tadi sudah saya singgung, bahwa environment itu untuk merecord hasil, sedangkan konsol hanya mendisplay hasil. Atau menyimpan nilai dari akar 25. Meskipun saya tahu sebenarnya akar 25 itu nilainya 5, tetapi tetap ingin saya simpan. Yaitu misal saya simpan dengan nama hasil. Hasil square root. Seperti itu ya, hasil square root. Ya, teman-teman sebenarnya bisa juga menggunakan nama yang lebih singkat. X misal atau Y. Di sini hasil square root sepertinya kepanjangannya. Cuma oke, nggak apa-apa. 25 aja. Di sini kemudian saya simpan. Nah, tersimpan di sini bahwa hasil square root akar 25 yaitu 5. Misal saya panggil objeknya. Objeknya kan namanya hasil square root ya. Maka R akan mendisplay hasilnya sebagai angka 5. Seperti itu kurang lebih. Jadi teman-teman harus membuat simbol panah gitu ya. Itu. Jadi istilahnya kiri yang ditunjuk oleh panah itu objek, yang yang di apa ya istilahnya? Yang ditunjuk oleh panah itu objek, yang tidak ditunjuk oleh panah itu nilainya. Itu. Jadi misal teman-teman mau ngebalik ininya juga bisa ngebalik panahnya. Misal saya bikin hasil square root 2 gitu ya, yaitu akar 100. Square root 2 yaitu akar 100. Misal saya kebalik ini,
Nah, nah, yang penting teman-teman ingat bahwa yang ditunjuk oleh panah itu selalu nama objek, yang tidak ditunjuk itu selalu nilainya. Oke, kita enter. Nah, keluar ya hasilnya 10. Misal teman-teman salah gitu, salah ngasih, ya jadi agak kesulitan juga, jadi ya udah kita X aja. Misal teman-teman salah memberikan panah gitu. Panahnya justru kita kasih ke value-nya, ke nilainya. Apa yang terjadi? Ya, Tata bakal bilang bahwa objek X not found karena Tata berpikir bahwa X itu tuh tidak punya nilai. X itu apa? X itu tidak ada nilainya. Seperti itu. Sedangkan yang punya nilai kan 3+5. Jadi seharusnya uh, yang ditunjuk oleh panah itu yang X-nya. Yang yang ditusuk gitu, yang ditusuk oleh panahnya seperti itu. Jadi saya koreksi di sini 3+5. Di sini kita lihat bahwa X-nya yang ditusuk, kemudian 3+5-nya itu yang nggak ditusuk. Jadi ditusuk dalam artian di sini tuh arah dari panahnya ya teman-teman. Nah, bisa ya, X-nya jadi 8. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menggunakan kalkulator, baik itu hanya sebagai display maupun sebagai storing value atau sebagai tempat teman-teman untuk menyimpan value-nya. Kira-kira tadi kurang apa ya? Tambah udah, pengurangan udah, kali bagi, square root. Oh ya, akar. Akar sebenarnya sama persis. Bentar, misal saya 10 minus 9, itu bisa 6 bagi 2, itu bisa. Terus misal 6, nah ini sudah menjadi pangkat. Mudah ya teman-teman, Pak. Jadi pangkatnya cuma, kasih istilahnya panah ke atas. Ya, jadi kalau saya apa, langsung aja ini bakal jadi 36. Ya kan, benar ya teman-teman, Bapak ini 36. Jadi sebagai kalkulator, R ini sangat-sangat intuitif. Jadi kayak kita nggak usah logika berpikirnya nggak usah berkali-kali, langsung aja kali tambah bagi terserah kebutuhan teman-teman. Nah kemudian kalau misal teman-teman mau storing value juga gampang, tinggal kasih panah aja. Atau sama dengan pun juga bisa. Sama dengan pun juga persis boleh. Sata, maaf dari tadi saya ketukar antara R dan Sata karena kebetulan saya lebih sering memakai Sata daripada R. Jadi saya selalu ke slimpet gitu ya lidahnya untuk ngomong Sata instead of R gitu. Oke, tadi kita mau menggunakan sama dengan instead of tanda panah. Jadi misal Y merupakan square root dari berapa? 9. Makanya nggak usah sulit-sulit. Dan kita coba Z. Z sama ya. Tapi bedanya kita menggunakan sama dengan di sini, yaitu square root 9. Yang membedakan adalah simbolnya sama dengan dan tanda panah dan juga objeknya. Yang satu Y, yang satu Z. Tapi overall kita bakal run di sini dan hasilnya pasti akan sama. Ya, di display di record oleh environment hasilnya sama, Y itu memiliki nilai 3 dan Z memiliki nilai 3. Di display pun juga bakal sama. Kita Y di sini, kita Z di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi itu terserah preferensi teman-teman semua mau pakai panah atau mau pakai sama dengan. Saya pikir sama dengan lebih praktis karena kita nggak perlu lihat arahnya itu di mana, karena objeknya yang ditusuk atau nilainya yang ditusuk segala macam, karena sama dengan kan dua-duanya tuh sama ya. Jadi nggak ada yang ditusuk, nggak ada yang apapun itu. Nah, tetapi saya lebih prefer menggunakan tanda panah. Mengapa? Karena itu membuat kita paham mana yang objek, mana yang value.
kita bisa membedakan mana yang objek, mana yang nilai. Seperti itu. Jadi, kedepannya kita akan terus menggunakan tanda panah. Karena kita bisa lagi-lagi itu tadi membedakan mana yang value, mana yang objek. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada tambahan yaitu rounding. Rounding itu untuk membulatkan. Jadi katakanlah kita punya sebuah objek bernama F1 yang nilainya itu 100 kali 1,544 sekian, kitaran. Nah, di sini angkanya kita lihat jelek banget ya. Jelek dalam artian bentuk desimalnya itu panjang banget. Kalau kita mau meringkas ini menjadi lebih sederhana, dengan kata lain desimalnya itu lebih sedikit, kita bisa menggunakan yang namanya round. Komen yang namanya round. Jadi kita bilang round, aku ulangin aja biar fair. Round F1, F1, digitnya di sini itu berapa angka di belakang koma. Jadi misal aku mau 0 gitu, jadi supaya 154 doang itu bisa. 154 doang. Terus kalau kita mau record ke environment itu juga bisa, supaya angka yang di environment ini juga berganti. Nah, ini atau kita boleh 3 atau 2 deh. Umumnya kan 2 ya. 2 di belakang koma. Nah, ini bisa banget. Sorry, F1 maksudnya. Oke, oke. Nah, di sini kita udah mendapatkan hasil pembulatan. Oh iya, di sini pembulatannya pembulatan sempurna. Jadi misal teman-teman punya angka 15,55 gitu. Maaf, misal 15,556. Maka akan dibulatkan 15,56. Karena pembulatan sempurna ya, pembulatan sempurna kan 5 dan di atas 5 dibulatkan ke atas. Di bawah 5 akan dibulatkan ke bawah. Jadi misal mungkin mohon maaf karena agak belibet, jadi mungkin saya bisa buka Excel juga. Misal untuk pembulatan sempurna itu kalau misal angka desimalnya 0 sampai 4, itu kan kita tahu ya kalau ini bakal dibulatkan ke bawah, kalau yang ini ke atas. Kalau desimalnya itu 5 sampai 9. Kurang lebih seperti itu. Ke bawah, ini ke atas. Oke, jadi misal teman-teman punya, saya coba ya, misal teman-teman punya F1, itu nilainya berapa? Misal 15,333. Itu kalau kita round atau kita bulatkan, itu jadinya pembulatannya 2 digit aja, jadi karena angkanya 3, jadi ini pasti jawabannya jadi 1533. Coba kita buktikan, digitnya 2. Nah, jadinya 1533. Tapi kalau misal kita ubah angkanya menjadi 15,35, 15,355 misal. Nah, kalau mau kita round, itu pasti jadi 15,36. Nah, ini ya, udah benar. Jadi pembulatannya ini pembulatan sempurna, jadi bukan pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah. Tergantung angkanya berapa. Gitu untuk kalkulator, sangat-sangat intuitif, sangat-sangat straightforward. Tidak butuh banyak logika berpikir. Jadi kita langsung bisa mengeksekusinya dengan mudah. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Oke, kalau nggak ada, langsung aja kita next ke materi berikutnya, yaitu materi, ini tadi udah kita bahas, kalkulator, type of variable. Jadi, teman-teman semua sebelum menganalisis data, seharusnya kita
mengerti terlebih dahulu sebenarnya data apa, jenis data seperti apa yang kita analisis. Jadi misal kita menganalisis data keuntungan sebuah perusahaan gitu ya. Kita pasti menduga bahwa oh data ini data bentuknya angka. Misal keuntungannya 50.000, 500.000. Nah, itu kan angka ya. Nah, misal kalau teman-teman menganalisis data berupa absen gitu, yang absensi itu, misal absensi training R pada hari ini, itu kan bentuknya pasti karakter ya, karena teman-teman pasti ngisinya dengan nama, misal Ibu Siti atau siapa ini tadi, Mas Adam mungkin. Nah, itu kan pasti bentuknya karakter abjad gitu ya. Nah, itu kita perlu ketahui. Nah, di sini kalau R sendiri, R bisa membaca setidaknya 5 tipe variabel. Nah, 5 tipe variabel ini apa aja? Yang pertama ada integer, kedua ada double, ketiga kompleks, keempat karakter, dan kelima logical. Jadi kita langsung aja tulis di sini. Nah, integer itu apa? Integer itu bilangan bulat tanpa bentuk desimal sekalipun. Jadi misal 2, ya 2 aja, bukan 2,1. Atau 3 gitu ya 3 aja, bukan 3,1. Nah, di sini bagaimana kita bisa membedakan sebuah variabel itu integer atau non-integer atau bilangan bulat dan bilangan non-bulat. Teman-teman bisa mengkategorikan sebuah bilangan bulat itu kalau belakangnya ada L-nya. L. L. Seperti itu ya. Jadi misal saya pengen membuat objek dengan nilai 2, yang mana 2 itu bukan 2,00, tapi 2 aja. 2 aja gitu. Jadi bukan 200 karena 200 itu udah merupakan non-integer karena ada desimalnya. Jadi kita pengennya 2 aja gitu ya. Gimana caranya bikin 2 aja? Yaitu X 2L. Ini maaf, ini R akan melihat ini sebagai ini bagaimana cara cukup ini saya ada error sedikit, saya ulangi. Oke. Jadi saya oke, jadi saya run 2L ini 2L, maka Stata melihat ini sebagai 2R. Mohon maaf banget ini. R melihat ini sebagai 2L. Kita sebenarnya bisa bikin yang lebih banyak sih. Misal create atau C aja. Terus R melihatnya itu sebagai create 2L, maaf, 2L, 3L, 4L misal. Nah, R melihat ini sebagai integer 2, 3, 4 tanpa koma. Beda kalau kita menyebutnya itu sebagai C 2, 3, 4. Kita run. Nah, di sini R melihat X sebagai integer, ini int, Y sebagai numerik atau double, sama aja. Nah, karena padahal angkanya sama loh, sama-sama 2, 3, 4 kan. Nah, di sini R melihat bahwa yang X itu merupakan 2, 3, 4, sedangkan yang Y itu 2,00, 3,00, dan 4,00. Nah, jadi pembedanya ada di situ. Jadi teman-teman kalau mau memastikan bahwa teman-teman pengen membuat integer atau bilangan bulat, itu pastikan ada L-nya. Karena R secara otomatis akan membuat itu sebagai numerik dengan mencantumkan 0,00 di belakangnya. Jadi nggak kelihatan nih di sini.
Kita menganggap ini sama padahal beda. Di sini 234, di sini 200, 300, 400, seperti itu. Oke, ini sebenarnya enggak oke. Terus kita lihat type of x-nya. Dengan cara kita ketik komen type of x di sini, ya kan, integer ya, bener ya. Dengan kalau misal kita ganti deh type of x dari y tadi, pasti di sini bentuknya double atau numerik sama aja. Ya kan, double. Oke, jadi kita paham bahwa integer itu adalah bilangan bulat yang bulat banget, nggak ada desimalnya. Sedangkan double atau numerik itu adalah angka juga, sama seperti integer. Jadi integer dan double itu sama-sama angka. Hanya saja integer nggak punya desimal, numerik punya desimal. Cuma kayak gitu bedanya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke tipe data berikutnya, yaitu karakter dan logic dan kompleks. Jadi kalau kompleks itu sebenarnya kalau teman-teman punya sebuah data yang bukan, misal aku run aja di sini. Misal value dari sebuah objek itu terdiri dari objek lain. Nah, itulah yang namanya kompleks. Nah, ini agak ribet ya, mungkin agak belibet juga. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat bahwa Z itu nilainya merupakan objek Y. Objek Y itu tadi berapa? 234. Oh, enggak deh, aku ganti 2 aja. Biar enggak ribet ya. Sedangkan di sini kita ganti 3L aja. Ganti dulu. Oke, kita udah punya X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan jadi objek Z itu memiliki nilai dari objek Y ditambah 3 kali objek X. Nah, itulah yang disebut sebagai data variabel kompleks, yaitu variabel yang memiliki nilai dari objek lain. Objek yang memiliki nilai dari objek lain juga. Gitu, teman-teman. Jadi di sini ada Y, di sini ada X juga, yang mana itu merupakan objek lain. Gitu. Dan nilainya tentu saja 11 ya. Kalau teman-teman hitung secara manual, Y itu kan 3. Ya kan? Kemudian ditambah 3X. Sorry, Y itu 2. Kalau teman-teman tambah 3X, yang mana X itu 3. Sorry, ini ya, kan X itu 3L atau 3, berarti 3 kali 3. Berarti nilainya kalau kita itu secara manual merupakan nilai yang benar, gitu ya, 11. Gitu, teman-teman. Kalau kita type of Z, kita bisa melihat bahwa ini merupakan, oh masih double ya. Oh, wait. Ini contohnya 1, itu. Oke.
Oke. Jadi kalau Sata membaca di sini, ini sebenarnya kompleks ya, karena objeknya itu terdiri dari objek lain, nilai dari objeknya itu terdiri dari objek lain, tetapi karena objeknya udah terdefinisi di sini, yang mana ini 3L, yang mana misal ini sebenarnya, misal aku Blackpink deh di sini, kita coba Blackpink. Oke, belum bisa. Oke, jadi intinya teman-teman setidaknya teman-teman dapat intuisinya bahwa kompleks itu merupakan variabel yang merupakan apa namanya objek yang memiliki nilai dengan objek lainnya. Misal mungkin saya bisa sedikit melihat mencontek gitu di internet. Kira-kira apa contoh kompleks gitu ya. Nah, kalau saya pause pantas nggak bisa keluar. Oke, kalau seharusnya ini nilainya itu nah, misal ini ya 2 plus 1i plus 2n misal, apakah bisa n-nya? Bisa L. Oke, jadi teman-teman semua kalau mau membuat objek yang kompleks dengan data type kompleks, berarti teman-teman harus menggunakan variabel i. Karena di sini variabel i-nya itu dianggap sebagai variabel dengan nilai yang lain gitu. Kita lihat type of z-nya kompleks seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa misal kita assign i-nya itu 2 deh. Apakah kemudian mengubah hasilnya dari z di atas? Oh enggak, tetap kompleks meskipun kita punya variabel i. Oke. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Terus bagaimana kalau karakteristik dan logicalnya? Kalau karakteristik itu kita harus selalu pakai tanda petik. Misal aku punya objek namanya A dan bakal aku kasih nilai Blackpink. Nah, di sini dia akan lihat itu sebagai karakter. Tapi misal kalau saya nggak pakai tanda petik, apa yang akan terjadi? Maka nilai dari A tidak akan mau muncul. Seperti itu ya kurang lebih. Oke, jadi terakhir logikal itu kalau teman-teman akrab sama Excel, itu kan ada true false-nya. Nah, di sini juga ada true false-nya itu teman-teman bisa membedakan dengan T dan huruf F atau teman-teman bisa tulis lengkap true false kayak gitu. Cuma teman-teman harus dengan caps lock. Jadi kayak eh ngotot gitu ngomongnya ya. True false tapi harus pakai apa namanya? Caps lock. Ini saya menulis true dengan apa namanya dengan caps lock, kemudian kita run, maka type of-nya akan bernilai logical.
Sedangkan kalau Blackpink tadi sudah saya coba ya. Oh ya udah. Oke, gitu. Kemudian setelah kita tahu 5 tipe data itu, kita akan olah datanya, kita akan ibaratnya bahasa Jawanya utak-utak gitu ya. Utak-utak sedemikian rupa sehingga kita dapat menghasilkan sebuah uh, data frame atau sebuah data yang bisa kita kelola dengan baik atau sesuai manfaat yang kita butuhkan. Jadi misal, bentar, agak sedikit mengganggu ya, ini hasil square root-nya kayak panjang banget. Dan hasil square root. Hasil. Oke, oke. Jadi sekarang kita udah punya beberapa data. Aku pengen kita bisa membuat, bentar, aku buka PPT-nya aja. Oh, ada latihan dulu sih. Nggak apa deh, kita ini dulu aja sebelum latihan. Nah, kita mau membuat data, create, listing, dan deleting sebuah objek. Sebenarnya sudah kita terapin ya dari tadi ya. Cuma secara formal aja bakal aku ulang. Jadi kita di sini akan meng-create sebuah objek yang memiliki sebuah value. Tadi sudah aku lakukan berkali-kali yaitu dengan tanda panah. Ingat, sekali lagi aku ingetin supaya teman-teman menggunakan tanda panah aja, karena dengan menggunakan tanda panah teman-teman dapat membedakan tuh mana yang objek, mana yang value. Karena objek, uh, oke, ada pertanyaan dari Mas Adam ya. Apa perbedaan dari print sama paste? Print sama paste ya tadi kalau nggak salah. Ntar saya pastikan lagi chatnya. Oh, oke. Jadi perbedaan print dengan paste di sini tadi sepertinya saya pakai. Oh, ini tadi video saya terhenti ya. Uh, Mungkin kan apakah masih berhenti videonya? Sudah jalan. Sudah jalan. Saya review sudah jalan. Mungkin tadi ada beberapa error ya, jadi cukup sempat terhenti sebentar. Jadi semoga sekarang udah kembali lancar. Kemudian sekarang bagaimana membedakan apa perbedaan pasta sama print? Jadi kita langsung ini aja. Kita langsung praktek. Sebenarnya perbedaannya adalah print itu untuk mendisplay hasil, mendisplay value atau hasil dari sebuah objek. Sedangkan sedangkan paste itu untuk menggabungkan dan mendisplay value dari sebuah objek. Jadi kalau print hanya display, kalau paste itu display dan menggabungkan seperti itu ya. Jadi kita praktekkan aja, misal kita punya sebuah data gitu. Bukan data deh, objek. Saya kasih nama halo. Halo, saya kasih nilai karakter berupa karakter. Apa ya kira-kira selamat pagi. Selamat pagi titik seperti itu. Kemudian halo 2. Nama saya Anggita. Oke.
Nah, kalau saya print halo, maka yang keluar adalah selamat pagi. Ya kan, di sini keluar selamat pagi. Saya minimize saja deh supaya bisa. Oke, di sini keluar selamat pagi. Misal saya print halo 2, maka keluar nama saya Anggita. Nah, kalau saya paste halo dan halo 2, maka yang keluar adalah selamat pagi, nama saya Anggita. Jadi digabung gitu ya. Sebenarnya sama sih, misal kita cuma halo pun juga nggak apa-apa, boleh. Jadi sebenarnya kalau print itu, bentar, saya halo dan halo 2. Nah, perbedaannya adalah kalau paste kita bisa menggabungkan value, sedangkan kalau print nggak bisa nih. Kalau saya lakukan print halo dan halo 2 itu nggak keluar tuh kan, nggak keluar ya nilainya. Sedangkan kalau saya paste keluar nilainya. Gitu. Semoga menjawab. Seperti itu. Jadi paste itu bisa untuk mendisplay dan menggabungkan. Kalau print hanya bisa mendisplay. Seperti itu sih kurang lebih. Tadi Mas Adam ya kalau nggak salah yang tanya. Ya. Oke, sama-sama ya Pak. Sama-sama ya Mas Adam. Kemudian kita lanjut untuk tadi creating objek pakai tanda panah, pakai sama dengan sebenarnya sesuai preferensi teman-teman aja. Tetapi kalau saya menyarankan itu mending lebih baik pakai tanda panah. Alasannya tadi supaya teman-teman bisa lebih paham mana yang objek, mana yang value. Nah, teman-teman sebenarnya juga bisa menggonta-ganti. Misal, saya punya value halo nih. Halo, selamat pagi gitu kan. Kalau saya lihat halo, itu nilainya itu selamat pagi, kita bisa ganti kok. Kita bisa ganti selamat malam mungkin. Atau nih, setelah saya pencet halo itu udah keluar selamat malam. Atau mau ganti angka jadi 2, itu bisa. Atau ganti jadi apapun itu sesuai preferensi teman-teman semua. Berbeda dengan Stata, kalau Stata mau mengganti value dari variabel itu cukup rumit ya, harus replace dan semacamnya. Kalau ini, kalau R tuh nggak perlu, jadi langsung aja di-assign dengan nilai yang baru. Lebih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara listing dan apa manfaatnya? Jadi listing itu sebenarnya melihat semua objek yang ada di environment. Jadi di sini saya punya A, punya F1, punya halo, halo 2, punya I, punya Q1, punya X, Y, Z. Kalau saya list gitu, list, maka semua objek, semua nilai dari objek akan keluar. Nah, maaf, bukan nilai dari objek, tapi nama dari objek. Ya, ini objek yang namanya A, objek yang namanya F1, objek yang namanya halo, objek yang namanya halo 2. Jadi, sebenarnya manfaatnya listing itu cuma ya kayak gitu, sederhananya memperlihatkan objek yang udah kita miliki. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin exercise-nya ini kita lewatin aja. Teman-teman bisa latihan sendiri di rumah karena teman-teman bisa mendapatkan akses PPT-nya. Jadi bisa langsung. Karena ternyata waktu kita tinggal setengah jam, padahal ini materinya masih cukup banyak. Jadi kita lanjutkan aja. Di sini kita ada yang namanya online help. Oh iya, sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke online help dan semacamnya. Oke, mungkin belum ada. Ya, materinya masih cukup banyak. Ternyata semoga kejar ya dalam waktu setengah jam ke depan. Oke, jadi di sini ada yang istilahnya library dan install packages. Jadi di sini misal kita ingin bertanya, sebenarnya tadi sudah sempat saya singgung, misal teman-teman pengen memakai sebuah komen baru tetapi tidak tahu caranya. Nah, teman-teman bisa aja ketik di sini, misal saya komen ggplot nih, saya nggak tahu ggplot itu gimana fungsinya. Nah,
Teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin kita menggunakan grafik gitu ya. Nah, detail atau yang lain, misal ya intinya sesuai kegunaan teman-teman aja. Jadi gampang banget tinggal diketik di sininya, di help-nya. Tapi kalau mau secara formal, teman-teman bisa ketik di sini tanda tanya ggplot. Oh, sorry. Berarti ggplot. Saya belum install package-nya. Oh, install package. Oh, susah aja kalau gitu. Install package dengan nama ggplot. ggplot 2. Oh, oh, saya lupa ngasih tanda petik. Jadi kalau mau install package harus kasih tanda petik ya teman-teman. Nah, oke, ini baru proses instalasinya. Nah, package ini fungsinya untuk teman-teman bisa menggunakan komen. Karena tadi ggplot, jadi komennya itu ggplot. ggplot ini untuk visualisasi data, jadi grafiknya itu seperti apa. Nah, tapi misal saya asing deh sama ini yang namanya ggplot, maka saya pengen yang namanya untuk mencari bantuan, yaitu dengan cara tanda tanya ggplot. Sepertinya masih dalam. Nah, kelihatan di sini kalau keluarkan ya ggplot itu langsungan help-nya seperti apa. Jadi bisa dimanfaatkan sama teman-teman untuk cari tahu misal apa yang harus saya ketik di sini ggplot, df itu artinya apa, as itu artinya apa, dan bagaimana contohnya. Seperti itu. Kalau misal kurang nih, kalau misal teman-teman kurang penjelasannya, teman-teman bisa langsung pindah gitu, pindah di internet dan mencari di saya itu biasanya ggplot how to. Nah, biasanya saya bukanya di art documentation. Ini sangat-sangat membantu karena di sini ada contohnya. Gitu, teman-teman. Jadi bisa teman-teman manfaatkan. Tetapi kita nggak akan banyak membahas ggplot 2 karena apa namanya itu akan ada di pertemuan terakhir. Nah, kemudian kita mau creating and transforming object sebenarnya sudah kita lakukan tadi. Di sini kita contohnya Bob itu memiliki value 4. Jadi objek Bob memiliki value 4. Objek Cal memiliki value 1, 2, 3. Jadi teman-teman, ini yang namanya vektor, ini yang namanya elemen. Jadi untuk lebih mempermudah pembahasannya, jadi ada yang namanya elemen, ada yang namanya vektor, ada yang namanya matriks. Nah, elemen itu satu, enggak deh, jangan kayak gini. Elemen itu misal saya bikin nama, terus ini Anggita. Nah, ini namanya elemen. Ntar aku kasih warna deh. Nah, nama itu memiliki sebuah nilai, sebuah elemen yang namanya Anggita. Peserta training misal. Nah, peserta trainingnya itu namanya Anggita. Ini kita sebut sebagai elemen. Elemen. Tapi kalau misal udah ada Anggita, misal Anggita, terus Intan, kemudian Nuraini, misal Mas Adam tadi. Nah, ini namanya vektor.
Jadi kita bisa melihat bahwa vektor merupakan gabungan dari elemen. Sedangkan matriks itu gabungan dari vektor. Nah, kalau satu-satu ini namanya elemen, kalau bebarengan ini namanya vektor, kalau lebih dari satu gini, itu namanya matriks. Ini mungkin peserta training 2, ini peserta training 1. Nah, ini namanya matriks. Gitu. Jadi, dari tadi sebenarnya apa yang telah kita lakukan itu sebenarnya membuat sebuah elemen dan membuat sebuah vektor. Jadi kalau kita mau membuat sebuah vektor itu harus diawali dengan C di depannya ini, create gitu ya. Gitu. Tadi saya sudah praktek sebenarnya. Gimana ya tadi prakteknya? Nah ini, saya langsung run aja. Nah maka di sini Bob ini punya elemen bernilai 4. Kal ini punya vektor bernilai 1, 2, dan 3. Jadi sebenarnya cukup mudah. Kemudian oke, tadi juga kita sudah membahas bagaimana kita menyimpan ke environment atau mau mendisplay aja. Kalau mau mendisplay kita nggak usah pakai tanda panah. Kalau mau mendisplay dan merecord ke environment kita pakai tanda panah. Perbedaannya cuma itu. Jadi sangat-sangat mudah sejatinya. Kemudian teman-teman untuk membedakan apa itu karakter, apa itu logical, sebenarnya tadi sudah saya bahas juga. Kalau logical harus diingat ya teman-teman, logical harus pakai kapital dan hanya bisa true dan false atau teman-teman bisa singkat T dan F. Sedangkan kalau karakter itu harus pakai tanda petik. Nah ini saya nggak pakai tanda petik dan Stata tetap menganggap itu sebagai karakter, tetapi untuk formalnya tetap harus pakai tanda petik ya teman-teman. Nah gitu. Sebenarnya stata pun R pun kalau misal tidak pakai tanda petik pun juga bisa melihat misal ABC ini. ABC ini nggak pakai tanda petik, dia bisa melihat itu sebagai oh nggak bisa ternyata. ABC mungkin apakah bisa? Oh nggak bisa, jadi tetap harus pakai tanda petik. Tapi kok tadi saya bisa ya nggak pakai tanda petik, heran saya. C misal saya ulangi Blackpink. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Dari tadi saya pakai tanda petik. Mungkin saya kehapus gitu ya tanda petiknya. Oke. Oke, anyway, kita lanjutin bahwa kita udah tahu karakter itu harus pakai tanda petik, logical itu harus pakai T atau F, atau misal teman-teman mau lengkapnya harus true, false, dan itu harus bentuk angka huruf kapital. Terus kalau numerik ya jelas harus angka. Kalau integer harus ada L-nya. Gitu untuk tipe-tipe datanya. Nah, di sini ini ada bagi. Bagi itu sebenarnya sampai. Jadi misal saya nulis misal 2 bagi 30, itu sebenarnya saya menulis 2 sampai 30. Nah, di sini ya. Dan dalam bentuk integer. 2, ini artinya 2, 3, 4, 5, sampai 60. Kita membuat sebuah vektor. Kalau misal sampai gini tanda strip, apakah bisa juga? Coba kita coba. Nah, dia melihat ini sebagai 2 minus 40. Jadi, bukan sampai, tapi malah minus. Jadi, kalau mau 2 sampai 30, simbolnya itu harus titik 2. Bukan simbol strip gitu ya. Kalau simbol strip kan simbol di bahasa Indonesia, bukan di bahasa pemrograman. Gitu, kurang lebih. Oke, itu untuk tadi. Terus saya akan memperkenalkan ini tadi sudah saya bahas. Oh ya, comparing vektor. Comparing vektor itu membandingkan vektor satu dengan vektor yang lainnya.
Jadi misal ini kan nilainya sama ya, Anggita, Anggita, Intan, Intan, Nuraini, Nuraini, Adam, Adam gitu. Jadi misal saya ganti jadi, oke langsung saja saya terapkan di sini deh. Misal training 1, ini nama-nama training 1 itu ABC aja ya, supaya tidak terlalu panjang. Namanya ada ABC. Nah, oh, maaf, di sini harusnya create. Oke. Kemudian training 2 nih. Training 2 itu ternyata pesertanya berbeda. Peserta A tidak ada. Peserta A-nya tuh digantikan dengan peserta AA, misal AA, tapi peserta yang lain tetap ada, peserta B dan peserta C. Oke, maka kita bandingkan nih, training 1 dan training 2 apakah sebanding gitu, misal A sama training 1 sama dengan training 2. Oh, sorry. Sama dengannya tuh harusnya 2. Maaf, saya dulu. Oke. Nah, apakah sama dengannya 2 kali ya, berarti untuk membandingkan. Nah, di sini false dalam artian bahwa peserta pertama ini nggak sama, tapi peserta duanya sama. Itu makanya false, true, true gitu. Persis ya sama di sini kita melihat bahwa peserta 1 dan peserta 3, maaf, kalau di sini elemen ya, karena ini kan angka bukan nama peserta seperti tadi. Jadi angka elemen pertama dan elemen ketiganya berbeda, maka dia itu false, true, true. Maaf, false, true, false. Kalau ini tuh pertidaksamaan. Jadi kalau tadi itu persamaan, ini pertidaksamaan. Jadi sebenarnya cuma kebalikannya. Jadi hasilnya jadi true, false, false pasti. Kebalikannya aja kok ini. Ya kan, true, false, false. Sedangkan ini true, true, false itu kalau lebih besar atau sama dengan. Di sini karena ini adalah saya nggak tahu itu nilai P-nya itu seperti apa. Mari kita coba. Training 1 atau misal training 2. Nah, padahal itu kan karakter ya. AA, A, B, C gitu kan. Jadi kenapa kok kenapa kok R ini membahasakan sebagai lebih besar? Nah, ini adalah karena di sini dia melihat bahwa length atau panjang dari karakternya itu lebih panjang AA. Jadi kalau misal dia itu bentuknya karakter, maka yang dilihat oleh R itu panjangnya. Misal kita ubah jadi 2, 3, 4 gitu ya. Terus kita ubah training 2 ini menjadi training 2 itu menjadi 1, 3, 4. Maka ini false semua ya, karena kita melihat 1 itu kan lebih kecil dari 2, 3 itu sama dengan 2, 4 itu sama dengan 4. 3 itu sama dengan 3, 4 sama dengan 4. Maka nilainya false semua. Ini dia melihat nilai dari numeriknya, sedangkan kalau karakter tadi itu nilai dari panjangnya, lengthnya gitu. Jadi perbandingan vektornya seperti itu. Jadi teman-teman kalau di sini lihat P X itu
lebih kecil, saya nggak tahu ini nilai pi itu apa. Jadi saya mikirnya kalau pi itu pasti sudah ini nilainya x ini lebih kecil sama dengan y, berarti harusnya ini 3 pi, padahal pi itu 2 ya. Jadi ini mungkin pi itu adalah sebuah nilai yang lebih, angkanya itu lebih besar dari 3 dan lebih besar dari 4. Jadi kita melihat bahwa di sini saat kita bandingkan nih x dan y-nya, maka nilai dari 3 itu lebih kecil dari nilai pi. Jadi kita bisa tahu bahwa oh, nilai pi itu ternyata lebih besar dari 3. Nah, tapi ternyata nilai pi itu lebih kecil dari 4 karena di sini false ya. Lebih besar dari 4. Hmm, gimana ceritanya ya? Bentar. Uh, X 3 itu lebih kecil dari B, sedangkan 4 itu lebih besar sama Y. Oke, mungkin ini ada beberapa slide yang belum saya masukkan sehingga nilai P-nya itu kita belum ketahui, tetapi nanti mungkin kita akan berpegang dengan uh, objek training ini aja yang lebih intuitif. Kita bandingkan training 1 dengan training 2, yang mana itu nilainya itu 1, 2, 3, 4 dan 1, 3, 4 tadi, dan kita akan membandingkan dengan karakter tadi yang kayak Anggita atau Adam atau semacamnya. Seperti itu untuk perbandingan antar vektor. Oke, itu tadi perbandingan antar vektornya. Oke, kemudian agak ngebut karena ternyata waktu kita terbatas. Jadi langsung aja kita masuk ke import dataset. Jadi kita olah data dari Excel. Misal di sini saya punya data vaksin. Nah, bukan ini. Nah, ini saya punya data vaksin. Bentar, saya nggak begitu. Filternya saya matikan. Nah, oke. Jadi di sini kelihatan cukup jelas. Di sini ada provinsi, ada kabupaten, ada dosis pertama, persentasenya, kemudian dosis pertama jumlah, dosis kedua juga, target, dan populasi. Ini adalah vaksin di Indonesia. Enggak di Indonesia, di Jawa aja. Nah, kita akan kelola di situ. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus install yang namanya XLSX, atau saya ini aja pakai shortcutnya, yaitu saya file, import dataset, kemudian from Excel, karena data yang tadi saya punya itu Excel ya. Nah, kemudian saya langsung aja trainer vaksin. Nah, maka teman-teman bisa melihat bahwa di sini kode yang harus saya lakukan, yaitu library read XL, kemudian saya assign sebuah objek yang namanya vaksin. Vaksinnya kecil aja deh, vaksin. Oh, nggak bisa saya edit. Oh ya udah nggak apa. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa variabel atau objek provinsi itu merupakan karakter, variabel regensi itu merupakan karakter juga, dosis pertama dalam persen itu juga merupakan sebuah variabel double atau numerik, dan sisanya juga double atau numerik. Jadi benar ya teman-teman. Misal kalau salah, teman-teman bisa ganti aja kayak date atau karakter. Seharusnya karakter tadi, ya benar. Oke. Oke, kemudian
pastikan kita mencentang first row as name atau baris pertama itu kita gunakan sebagai nama dari objek. Kita centang open data viewer, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau iya, kita bakal melihat previewnya. Kalau saya prefernya saya lihat, karena saya pengen tahu apakah berantakan atau enggak. Oke. Kita preview. Wait, oke. Nah, kita kelihatan di sini previewnya. Nah, itulah cara teman-teman untuk menggunakan import dataset. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah dataset. Nanti teman-teman bisa kelola datanya itu. Kayak misal teman-teman mau lihat, oh rata-ratanya, mediannya itu berapa, dan semacamnya. Nah ini kebetulan saya punya dataset ini, maka kita akan coba untuk mengelola datanya. Oke, ini bisa kita lewatin karena kita tadi pakainya shortcut, jadi langsung sama R-nya itu dituliskan kodenya, jadi bukan kita sendiri yang menulis. Tapi kalau misal teman-teman mau menulis sendiri nggak apa-apa, secara formal gitu ya. Tapi untuk menghemat waktu, jadi saya tadi langsung import aja. Nah, di sini kita mau melihat basic statistiknya. Basic statistiknya yaitu apply. Kita apply my data. My data itu nama data saya yaitu vaksin tadi. Bisa saya perkecil, oke. Kemudian ada min. Saya ingin melihat rata-rata. Kemudian saya tidak ingin ada missing data. Jadi misal saya tunjukkan data langsungnya gini aja ya. Oh wait, bukan ini. Nah misal di sini ada sebuah data, saya besarkan supaya bisa terlihat. Di sini saya kasih warna kuning. Tadi belum saya save ya ternyata ya. Saya save dulu. Oke. Sekarang misal ini datanya hilang gitu ya. Nah, R akan melihat ini sebagai data NA ini. Misal, tapi nyatanya nggak kosong ya sebenarnya, tapi ini misal. Nah, maka R dengan komen ini tadi, dengan komen yang NARM true, dengan kata lain kita ingin mengexclude atau tidak memasukkan data yang NA ini, maka data satu baris ini akan tidak digunakan. Seperti itu. Nah, saya rasa di sini datanya tuh nggak ada yang NA, jadi aman-aman aja. Tapi nggak apa-apa, saya tulis aja. Nah, di sini ada warning message nih. Bentar kok, cahayanya nggak redup ya. Oke. Ada warning message di mana R tidak bisa melihat rata-rata dari provinsi dan regensi. Yang masuk akal ya. Emang rata-rata dari provinsi itu berapa sih? Nggak bisa ya. Rata-rata provinsi itu nggak masuk akal karena provinsi itu kan ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, dan semacamnya. Jadi kalau di rata-rata kan nggak bisa. Regensi atau nama kabupaten kota juga nggak bisa karena kabupaten kota kan Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi dan semacamnya, yang mana itu nggak mungkin kita rata-rata. Jadi yang punya rata-rata itu yang numerik aja. Ini keluar ya. Dose to target, dose 1, dose 2, target and population. Semuanya keluar. Di sini ada warning bahwa dia bilang bahwa ada data yang nggak bisa kita keluarkan rata-ratanya. Which is itu masuk akal karena data itu variabelnya merupakan variabel berbentuk karakter. Oke, itu untuk apply. Terus kita ingin melihat min, median, dan keseluruhannya itu dengan komen yang namanya summary.
kita summary vaksin. Maaf. Vaksin. Summary vaksin. Oh, maaf. Vaksinnya V-nya pakai besar ya. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, kita bisa melihat minimalnya berapa, median. Jadi ini bermanfaat banget kalau misal teman-teman mau sekedar melihat gitu, kayak apa sih sebenarnya variabel yang aku miliki gitu. Forward cukup mudah sebenarnya untuk diikuti untuk summary. Kemudian kita lanjutkan untuk describe. Oh, maaf, saya belum install package-nya. NISC. Oh, mohon maaf, saya lupa tanda petik. Aduh, mungkin agak lama ya. Oke, kita menunggu sebentar. Jadi sambil menunggu, saya juga ingin memberitahu teman-teman sekalian bahwa tadi di sini sempat ada tanda stop gitu merah. Itu artinya bahwa R masih menjalankan komen yang ada. Jadi misal saya install package gini, nah di sini keluar stop. Tadi sempat melihat sejenak ya. Nah, itu artinya bahwa R memperingati kita supaya kita tidak menggunakan komen berikutnya lagi karena komen yang lama masih berjalan. Seperti itu. Tapi waktu tanda stop itu bisa kita pencet, itu artinya kita membatalkan komen sebelumnya. Jadi, misal ini tadi saya ulangi, ini tadi saya stop. Nah, udah berhenti, udah langsung berhenti, nggak dijalankan lagi. Terus stop. Gitu. Jadi misal tadi waktu dalam instalasi itu terlalu lama, saya bisa langsung pencet dan instalasinya akan dibatalkan. Gitu. Tapi ternyata cukup cepat, nggak selama yang saya pikirkan. Jadi oke, kita lanjutkan aja. Untuk describe ini fungsinya apa? Lebih baik langsung saya tunjukkan aja. Maaf. Uh, hmm. Nah, ini adalah milik library stopnya. Nah, describe ini tujuannya tuh persis sebenarnya sama seperti tadi summary. Perbedaannya adalah ini lebih apa ya namanya? Menyediakan info yang lebih uh, bukan lebih bermanfaat sebenarnya, tetapi menyediakan informasi yang tidak disediakan dalam summary karena summary kan statistik deskriptif ya. Kalau di sini informasi aja terkait variabel yang kita miliki bersama-sama, yaitu jumlah datanya ini 100. Jumlah data yang hilang berapa? 0. Kemudian jumlah data yang distinct 100 dan semacamnya. Di sini tetap ada min atau rata-rata, tetap ada persentilnya 0,5, persentil 10 dan seterusnya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa describe dan summary itu memiliki sebuah package informasi yang berbeda. Jadi tergantung teman-teman mau memanfaatkan yang mana. Gitu. Saya sendiri pun nggak hafal ya sebenarnya apa yang disediakan oleh summary, apa yang disediakan oleh describe. Jadi misal saya coba-coba gitu biasanya. Misal saya nggak
saya buka summary, oh ternyata di summary nggak ada nih informasi yang saya butuhkan, maka saya buka describe. Seperti itu kurang lebih. Gitu sih kurang lebih. Kemudian untuk uh, top and lowest observation kayaknya nggak perlu. Oke, oke ini aja. Jadi misal itu tadi tentang summary sama tentang describe. Jadi yang teman-teman bisa otak-atik sendiri. Nah, kalau misal teman-teman cuma butuh rata-rata atau butuh maksimalnya dari sebuah variabel atau sebuah data, teman-teman bisa langsung min aja gini sih, vaksin. Maka oke, nah, min dari, kalau nggak salah, vaksin dolar, misal target. Nah, udah. Jadi teman-teman kalau misal memiliki sebuah data, di sini saya datanya itu namanya vaksin, maka teman-teman bisa rata-rata data vaksin variabel namanya target gitu. Kalau tadi kan sebenarnya summary juga bisa seperti itu. Jadi ingat-ingat teman-teman kalau mau mendisplay sebuah variabel dalam sebuah data, maka teman-teman harus pakai dolar. Kalau tadi tanpa dolar, ini teman-teman semuanya ya, provinsi, regency, dose, target, population, dan semacamnya. Sedangkan kalau kita pakai dolar, lambang dolar, misal target, yang ditunjukkan hanya variabel itu saja. Seperti itu kurang lebih. Sama halnya dengan kalau teman-teman mau pakai max, min, summary, dan semacamnya. Jadi ini PR-nya itu terkait summary ini, jadi nanti teman-teman bisa sedikit banyak melihatnya. Ya ini ada min, rata-rata, standar deviasi, median, ini ada variance atau variasi, ini ada COV, ini ada core atau correlation. COV ini juga ada covariance. Kalau covariance jelas ya, teman-teman harus membandingkan dua variabel. Jadi misal saya ingin melihat covariance dari dos 1 dan dos 2, apakah ada hubungannya? Maksudnya apakah ada covariance-nya? Dos 1 dari dos 1 dan dos 2. Dos 2. Nah, covariance-nya ternyata segitu. 419 dan semacamnya. Ini korelasinya. Jadi sangat-sangat intuitif karena maaf karena R itu tinggal langsung aja misal teman-teman butuh rata-rata ya tinggal min, butuh minimal maksimal tinggal min, max gitu dan semacamnya. Kalau komen historis lewatin saja nggak apa-apa. Oh iya, ada hal yang tadi saya lewatkan, mohon maaf teman-teman karena cukup tergesa-gesa saya ini tadi, terkejar oleh waktu. Nggak apa-apa, mungkin saya bisa minta waktunya 5-10 menit ya, untuk sedikit terlambat. Jadi teman-teman bisa menggunakan package, karena tadi saya bilang bahwa R ini kan open source ya, jadi misal ada sebuah package atau komen baru yang lebih bermanfaat, itu nanti teman-teman bisa langsung install. Jadi ketik aja install package, terus tanda petik misal ggplot. Nah, seperti itu. Nah, ini karena saya typo sebenarnya. Nah, jadi ini Stota minta apa namanya di restart karena ada beberapa update yang diperlukan, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi saya nggak usah restart. Oke, saya sudah selesai install packages. Kalau saya ingin memakai packages tersebut, saya harus
mengetik library ggplot misal. ggplot. Nah, seperti ini. Jadi, ingat ya teman-teman, meskipun teman-teman udah menginstal packages, teman-teman untuk memakai packages tersebut harus selalu library packages. Seperti ini. Nah, itu nanti akan sangat sering kita pakai ke depannya. Tapi karena kita fokusnya itu pada hari ini itu fungsi-fungsi yang udah ada pada R tanpa perlu kita install, jadi kita nggak banyak melakukan instalasi seperti itu. Nah, ini using built-in dataset. Jadi R ini menyediakan dataset yang tersedia secara online dan bisa kita akses kapanpun. Tetapi untuk saat ini kita tidak membutuhkannya, cuma teman-teman bisa langsung ngetik aja sebenarnya data. Jadi selama teman-teman tahu nama datanya, itu teman-teman bisa pakai data yang sudah disediakan oleh R untuk berlatih. Tuh, dari data empty cars. Wait, belum ini ya, belum keluar ya. Oh ya udah ada. Nih, udah ada values-nya di sini. View empty cars. Oke. Di sini data empty cars. Itu teman-teman. Jadi sangat-sangat mudah. Ini tadi introduction to function sebenarnya udah kita lakukan. Hanya saja mungkin kita melakukannya cukup sederhana karena tadi cuma summary sama describe. Itu saya cover karena saya pikir itu sangat bermanfaat buat teman-teman karena basic dari analisis data itu pasti menggunakan statistik deskriptif tiap variabel yang kita teman-teman punya. Gitu sih sebenarnya rangkaian dari training kita pada hari ini. Jadi di sini teman-teman bisa mengakses PPT. Nanti PPT-nya akan di-share oleh teman-teman Lab IE. Saya nggak tahu juga apakah di-share via email atau apa, tapi itu yang jelas nanti akan di-share. Videonya juga akan di-upload di YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa revisit lagi, misal ada materi yang lupa atau soal-soal yang ada di sini yang ingin teman-teman kerjain lagi di rumah, bisa banget. Kemudian di sini ada post tutorial assignment, jadi teman-teman untuk mendapatkan sertifikat resmi, sertifikat training R dari Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM, teman-teman diwajibkan untuk mendatangi semua tutorial, jadi ada 4 tutorial, dan setiap tutorial itu ada assignment-nya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan 2 vektor data, yaitu revenue dan expense atau pendapatan dan pengeluaran. Jadi teman-teman, saya ingin teman-teman apa ya ibaratnya, membuat sebuah vektor baru yaitu profit after tax, terus discrepancy atau perbedaan antara profit after tax dan profit sebelum tax, kemudian menemukan marginnya. Jadi ini saya kasih spoiler sedikit, ini caranya adalah cuma assign aja, jadi assign tanda panah dengan kalkulator. Jadi assign misal N, tanda panah, misal revenue, sama revenue bagi 2, atau revenue kurangi cost, atau terserah, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini saya juga minta tolong teman-teman untuk menjawab pertanyaannya, mana dari mana dari form ini yang expense-nya itu melebihi revenue-nya dan selanjutnya. Misal teman-teman ada pertanyaan terkait
bagaimana cara mengerjakan assignment-nya, itu bisa banget teman-teman menghubungi saya di sini, anggitautama@mail.ugm.ac.id, karena deadline-nya itu cukup dekat, yaitu besok tanggal 23 jam 23.59. Terus dikumpul dengan men-CC lab IE dan mengirimkannya ke email saya. Terus jangan lupa ini buat subjeknya, karena kalau nggak sesuai subjek nanti saya nggak bisa melihatnya. Jadi teman-teman pastikan sesuai subjeknya. Gitu sih kurang lebih. Sebelum kita tutup sesi kita pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman udah mau hadir meskipun agak sedikit lambat ya selesainya. Dan juga saya juga mohon maaf jika misal tadi ada pace-nya itu agak nggak enak gitu ya, karena tergesa-gesa. Jadi kayak di awal kita santai, tapi di akhir kita agak tergesa-gesa karena keterbatasan waktu. Jadi saya harap pertemuan berikutnya bisa lebih seimbang gitu ya, untuk saya sendiri. Jadi dari awal sampai akhir kita pace-nya agak cepet aja ya, karena 2 jam itu ternyata waktu yang cukup singkat untuk materi satu sesi. Gitu, terima kasih sekali lagi buat teman-teman udah hadir pada pagi hari ini. Jangan lupa PR-nya dikumpulkan. Jangan lupa juga teman-teman kalau ada pertanyaan langsung boleh banget bertanya. Dan juga jangan lupa untuk hadir di tutorial berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya ya teman-teman. Terima kasih.